Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan yang dibuat terkait lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, penilaian berkelanjutan, dan bagaimana guru menanggapi dan merespon kebutuhan murid, serta manajemen kelas yang efektif. Menurut Tomlinson 2001 dalam bukunya How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kesiapan belajar, readiness, minat murid, dan profil belajar. Untuk menuju ketiga aspek tersebut, diperlukan strategi diferensiasi. Di antaranya, diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten mencakup 3 aspek yang disebutkan tadi, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pemetaan kesiapan belajar yang meliputi bahan belajar foundational atau mendasar, contohnya fakta umum, dasar, ide, teks yang harus diakses di level mendasar. Yang kedua, bahan belajar transformational atau contohnya memberikan tantangan, research, question, dan pertanyaan pemandu. Apabila melihat kesiapan belajar siswa, maka dapat dilihat abstrak memberikan gambar dan lembar kerja. Yang kedua, konkret, guru perlu mempersiapkan bahan pembelajaran yang konkret dan nyata. Yang berikutnya adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses. Cara melakukan diferensiasi proses adalah kegiatan berjenjang. Semua murid bekerja dengan melakukan pembelajaran dengan keterampilan yang sama, akan tetapi dilakukan dalam berbagai tingkat dukungan. Yang kedua, memberikan pertanyaan pemandu dengan mengelompokkan sesuai dengan sudut minat. Yang ketiga, membuat agenda individual. Untuk murid memberikan tugas untuk seluruh kelas. Setelah selesai mengerjakan, maka selanjutnya akan mendapatkan tugas individu sesuai dengan minatnya. Yang keempat, memvariasikan lama waktu. Yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah bagian yang diharapkan ke murid. Hasil kerja unjuk kerja seperti karangan, presentasi, video, diagram produk ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diajarkan. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Guru mengembangkan praktik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Setiap orang dalam kelas tersebut saling menghargai, murid akan merasa nyaman, ada harapan bagi pertumbuhan, guru mengajak untuk mencapai kesuksesan murid dalam menghadapi tantangan, dan guru mendukung terhadap tantangan tersebut dengan bantuan guru sehingga tantangan dapat dilampaui sehingga murid tidak frustasi. Tantangan atau dukungan yang itu disebut scaffolding. Ada keadilan dalam bentuk nyata, dan guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi berhasil. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Artinya, guru di sini merancang pembelajaran dengan berbagai cara untuk mencapai dan mengekspresikan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian dengan kesiapan, minat, dan pendekatan belajar yang digunakan murid. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Dan yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Dan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Terima kasih.